Kisah Bubuk Sah dan Gagang Aking. Adalah sebuah cerita klasik yang sangat populer di masa para leluhur kita zaman dahulu. Bahkan, saking populernya, kisah ini dibahatkan menjadi relief di panel-panel candi. Cerita Bubuk Sah dan Gagang Aking bisa dijumpai di sejumlah candi, di antaranya Candi Surawono, Candi Penataran, dan Candi Gambar Wetan. Cerita ini menceritakan bagaimana cara laku ibadah itu berhasil dinilai dari tujuan, kesetiaan, dan keikhlasannya. Kisah ini dimulai saat Resi Sidayogi dihadap dua putranya, Kebu Milir dan Kebu Ngrawak. Sang Resi Sidayogi mengatakan kepada keduanya agar meneruskan pelajarannya kepada sahabatnya, yaitu Resi Rahulu Kembang di padepokannya yang terletak di wilayah Daha atau Kediri. Sang ayah berpesan bahwa Resi Rahulu Kembang adalah orang yang mampu menunjukkan jalan kepada anaknya agar bisa menghadap kepada Sang Hyang Batara Guru di Kayangan. Karena untuk menjadi seorang resi, haruslah mendapat pengesahan dari Sang Dewa Guru. Setelah berpamitan, maka berangkatlah kedua putra Resi Sidayogi menuju ke daerah Daha. Setelah menyeberangi Sungai Brantas, sampailah mereka ke wilayah Daha. Tidak sulit untuk menemukan di mana padepokan Resi Rahulu Kembang, karena beliau adalah maharsi yang terkenal di wilayah tersebut. Setelah sampai di padepokan, menghadaplah Kebu Milir dan Kebu Ngrawek kepada Sang Maharsi. Mereka memperkenalkan dirinya dan menyampaikan tujuannya sesuai dengan yang diajarkan sang ayah. Resi Rahulu Kembang tersenyum. Beliau memahami dan menerima mereka sebagai murid, karena dirinya dan Resi Sidayogi dahulu memang sahabat karib saat menjadi siswa Maharsi Iswara di Medang Kamulan. Setelah menerima mereka menjadi siswa padepokannya, sang guru mengganti nama keduanya. Sang kakak Kebu Milir diganti dengan nama Gagang Aking karena tubuhnya kurus dan agak tinggi. Sedangkan adiknya Kebu Ngrawek diganti menjadi Bubuk Sah karena tubuhnya lebih gemuk. Dua kakak beradik ini pun menuntut ilmu di padepokan selama 1 tahun. Sampai saatnya diberi petunjuk oleh sang guru agar mereka melakukan pertapaan di Gunung Klotok, lereng Gunung Wilis. Dikatakan bahwa di sana mereka akan menemukan jalan ke Kahyangan untuk bertemu Batara Guru dan disahkan menjadi seorang resi. Maka berangkatlah Bubuk Sah dan Gagang Aking ke Gunung Klotok, lereng Gunung Wilis untuk bertapa. Setelah sampai di Gunung Klotok, mereka membangun tempat bertapa. Gagang Aking bertapa di sisi barat, sedang Bubuk Sah bertapa di sebelah timur. Di tengah-tengahnya ada sumber mata air dan dibangun gubuk untuk dipakai bersama. Dua kakak beradik ini bertapa dengan cara yang berbeda. Gagang Aking bertapa dengan berpuasa dan memakan dedaunan serta umbi-umbian saja, hingga tubuhnya menjadi semakin kurus. Sedang Bubuk Sah terlihat lebih santuy saja. Dia bertapa dengan tanpa puasa, namun tanpa tidur, dan memakan apa saja, termasuk daging hewan yang masuk dalam perangkapnya. Dia juga meminum nira aren yang dijadikan tuak, hingga tubuhnya menjadi lebih gendut. Meskipun berbeda cara, tapi keduanya sama-sama melakukan peribadatan dengan bertapa. Hingga pada suatu hari sang kakak Gagang Aking menasihati adiknya yang
tetap melakukan pertapaan dengan cara yang menurutnya dilarang, karena cara itu dapat menggelincirkan manusia ke jurang kesesatan. Dan terjadilah perdebatan panjang yang berakhir dengan tidak saling bertegur sapa di antara mereka. Akhirnya mereka sepakat bersemedi untuk meminta petunjuk pada Sang Maha Tunggal. Pertengkaran mereka rupanya diketahui oleh Batara Guru di Kahyangan. Hingga tibalah saat untuk menguji keduanya. Sang Batara Guru mengirim utusan Batara Kalajaya untuk menguji keduanya dengan wujud harimau putih yang kelaparan dan ingin memakan mereka. Pertama kali didatangilah sang kakak Gagang Aking. Harimau itu bisa berbicara dan berkata, "Wahai Pertapa, aku sedang kelaparan dan ingin memangsamu untuk kujadikan santapan." Namun, Gagang Aking menolaknya dengan halus. Dia berdalih bahwa tubuhnya kurus dan dagingnya pahit, tak akan kenyang apabila dimakan. Jika ingin memakan daging, apa tidak lebih baik memakan tubuh yang lebih gemuk, yaitu adiknya? Setelah ditolak oleh Gagang Aking, harimau Kalajaya mendatangi Bubuk Sah. Saat harimau mendatanginya dan mengatakan ia sedang lapar, Bubuk Sah malah menyambutnya dengan gembira. Bubuk Sah menghidangkan daging buruannya serta mempersilahkannya makan. Namun sang harimau berkata bahwa ia hanya ingin memakan daging manusia saja. Mendengar itu, Bubuk Sah pun tersenyum. Dia berkata, "Mungkin inilah saatnya aku menghadap Sang Maha Tunggal." Dan Bubuk Sah merelakan dirinya untuk dimakan oleh sang harimau. Dia rela jika tubuhnya bisa membuat kenyang sang harimau. Mendengar jawaban Bubuk Sah, terkejutlah harimau putih. Dia pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Batara Guru untuk menguji pertapaan kedua kakak adik tersebut. Dan karena Bubuk Sah yang rela dan ikhlas mengorbankan diri, maka dia mempersilahkan untuk naik ke punggungnya, dibawa menghadap sang Batara Guru di Kahyangan. Di luar dugaan, Bubuk Sah malah menolak. Dia berkata bahwa tak mungkin dirinya meninggalkan kakaknya sendirian di hutan. Jika dirinya naik ke Kahyangan, maka kakaknya Gagang Aking pun harus ikut. Karena dia menganggap bahwa kakaknya pun sudah melakukan pertapaan dengan tulus. Bahkan kakaknya malah meninggalkan segala kesenangan duniawi, termasuk tidak memakan daging dan meminum arak. Sang harimau Kalajaya pun menjadi bingung. Setelah mendapat petunjuk dari Batara Guru, dia pun memperbolehkan membawa dua kakak beradik tersebut. Harimau putih Kalajaya pun mempersilahkan Bubuk Sah untuk duduk di punggungnya. Sementara Gagang Aking kakaknya hanya boleh memegang ekornya saja. Akhirnya Bubuk Sah dan Gagang Aking pun dibawa terbang memasuki Kahyangan, tempat bersemayamnya orang-orang suci.